Curah hujan yang mulai intens mengguyur daerah Jabodetabek membuat sejumlah permukiman di wilayah Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Barat, maksud kami Jakarta Selatan ini terendam banjir dengan ketinggian mencapai 30 hingga 50 cm. Seperti inilah kondisi banjir yang kembali merendam di Komplek Mini Country Ulu Jami Pesanggerahan pada Minggu siang. Banjir yang datang sejak tadi malam merendam belasan rumah di kompleks ini dengan ketinggian air mencapai setengah meter. Banjir di kawasan ini selain akibat dari kiriman dari Bogor, juga akibat meluapnya Kali Pesanggerahan. Tersendatnya proyek normalisasi Kali Pesanggerahan di lokasi ini membuat banjir belum teratasi sepenuhnya. Karena itu pihak Kecamatan Pesanggerahan dibantu Pemkot Jakarta Selatan dan Dinas Pekerjaan Umum telah menempatkan 2 mesin penyedot air untuk selanjutnya dibuang ke aliran Kali Pesanggerahan. Selain kompleks Mini Country, banjir juga merendam rumah warga di sebagian kompleks Perdatam. Bulan Januari, pemirsa, bulan Januari telah memasuki musim penghujan di wilayah Jabodetabek. Dalam 1 minggu ke depan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan mengguyur wilayah Jabodetabek yang akan terjadi pada siang hingga sore dan juga malam hingga dini hari. Kepala Bidang Informasi Meteorologi Publik Fahri Rajab mengatakan puncak musim hujan akan terjadi pada pertengahan bulan Januari hingga pertengahan bulan Februari. Potensi banjir di wilayah Jakarta perlu diwaspadai pada pertengahan Januari meski durasi hujan singkat. Ini perakiraan curah hujan kita selama bulan Januari ya. Kita lihat memang untuk daerah Jawa bagian barat termasuk Jabodetabek masih berpotensi hujan dengan intensitas tinggi ya, yaitu antara 300 hingga 500 mm dalam 1 bulan. Nah, cuma yang perlu kita waspadai adalah terjadinya hujan dengan intensitas tinggi tapi dalam durasi pendek. Itu yang perlu kita waspadai karena bisa mengakibatkan terjadinya banjir. Untuk Jakarta dan Jabodetabek pada umumnya adalah ringan hingga sedang potensi hujannya, dengan peluang hujan lebat itu ada di bagian selatan. Minggu ini sejumlah warga masih memilih untuk bertahan di rumah dan menolak untuk mengungsi. Seperti inilah kondisi sejumlah desa yang masih tergenangi banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meski sempat surut, banjir di kawasan ini masih setinggi 30 cm. Selain tingginya intensitas hujan, meluapnya air Sungai Citarum juga menjadi penyebab banjir ini. Sejumlah warga terpaksa menggunakan perahu sebagai moda transportasi utama. Warga masih memilih bertahan di dalam rumah sambil menunggu banjir surut. Permukiman di sekitar Sungai Citarum menjadi langganan banjir setiap tahunnya, diduga akibat pendangkalan dasar sungai. Ratusan ribu kendaraan diprediksi akan memasuki kota Jakarta. Lalu seperti apa pantauan kondisi arus lalu lintas yang mulai memasuki kota Jakarta? Kami segera bergabung bersama dengan Bribda Putri langsung dari NTMC Polri. Bribda Putri, apakah sudah terlihat adanya lonjakan volume kendaraan yang memasuki kota Jakarta hingga sore hari ini? Ya, baik Zakia dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini, kita akan terhubung dengan rekan Bribda Anggun yang sekarang ini berada di kawasan Tol Cikampek kilometer 66. Ya, Bribda Anggun, bagaimana dengan laporannya? Silahkan. Baik, terima kasih Bribda Putri dan selamat sore pemirsa. Kembali kami menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini dan saat ini saya tepat berada di kilometer 66 Cikampek. Seperti yang Anda ketahui, kilometer 66 Cikampek ini merupakan pertemuan arus lalu lintas dari arah Bandung yang akan menuju ke Jakarta dan dari arah Cikopo atau Palimanan yang akan menuju ke Jakarta melalui Tol Cipali. Dan saat ini kondisi arus lalu lintas memang sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan di kedua arahnya, namun masih lancar. Belum terjadi kepadatan yang cukup signifikan seperti yang terjadi tadi malam. Kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan kurang lebih 20 hingga 25 km per jam. Namun diperkirakan lonjakan kendaraan akan terus berlangsung dan meningkat hingga malam nanti karena memang hari ini merupakan hari terakhir libur tahun baru. Dan pada esok hari kegiatan sekolah dan perkantoran sudah mulai beraktivitas kembali.
Petugas kami sendiri mengantisipasi kemacetan dengan memberlakukan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow di kilometer 55 selepas rest area kilometer 62 arah Jakarta, dan serta menambah kekuatan personil untuk mencairkan lalu lintas. Untuk itu kami himbau tetaplah fokus dalam berkendara, pastikan kendaraan Anda pada kecepatan normal dan dimohon untuk mengikuti arahan dari petugas kami di lapangan. Dan terima kasih atas kerjasamanya untuk tidak mengoperasionalkan kendaraan angkutan barang, peti kemas, dan kontainer pada tanggal 31 Desember 2015 hingga hari ini 3 Januari 2016. Sekian laporan dari Bribda Anggun, kembali ke Bribda Putri di studio, silahkan. Ya baik, terima kasih Bribda Anggun dengan laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk selanjutnya kita akan memantau kondisi arus lalu lintas di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Dari arah Cawang yang akan mengarah ke Gatot Subroto masih terpantau lancar. Begitu juga dari dalam tol, yaitu dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi dan sebaliknya masih dalam keadaan ramai lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan janganlah menerobos jalur Transjakarta. Dan terakhir kita akan memantau kondisi arus lalu lintas di kawasan Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta Barat. Dari arah Grogol yang akan mengarah ke Selipi di jalur arteri masih terpantau lancar. Begitu juga dari arah Grogol yang akan mengarah ke Selipi di tol dalam kota terlihat adanya volume kendaraan, namun masih tetap dalam keadaan lancar. Untuk itu diimbau kepada para pengendara untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Ya pemirsa, bagi para pengendara untuk menaati rambu lalu lintas, pastikan klik helm, sabuk pengaman Anda, patuhi batas kecepatan, dan bagi Anda yang ingin mengetahui tentang informasi kondisi arus lalu lintas terkini, silakan hubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS di 9119. Tetaplah menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan menuju Indonesia tertib, bersatu keselamatan nomor 1, dan salam Tribrata. Saya Bribda Putri melaporkan dari NTMC Polri, kembali ke Zakia di studio. Ya baik, terima kasih Bribda Putri atas informasinya. Pemirsa Metro ya, di awal tahun 2016 ini nasib Partai Golkar diwarnai ketidakjelasan setelah pencabutan SK DPP Golkar Munas Ancol oleh Menkumham, maka kepengurusan partai berlambang beringin ini mengalami kegalauan. Tidak banyak yang tahu jika pencabutan SK yang dilakukan Menkumham terhadap kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono merupakan perintah dari Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan tersebut, kepengurusan Partai Golkar dikembalikan kepada hasil Munas Riau. Namun ironisnya, hasil Munas Riau justru habis berlakunya pada 31 Desember 2015 lalu. Maka kini muncul kekhawatiran Partai Golkar tidak memiliki kepengurusan yang sah, meski pemerintah masih mencatat legalitas Partai Golkar. Pemerintah pun tidak ingin mencampuri lebih dalam urusan internal Partai Golkar. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Aidir Amin Daud, meminta agar Partai Golkar segera membenahi urusan internalnya. Menyurati DPP Partai Golkar agar semua permasalahan yang ada, semua perbedaan pendapat, atau apapun perselisihan yang ada ya dalam tanda petik, kami minta diselesaikan sejak menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai mereka. Namun pernyataan ini berbeda pendapat dengan pengamat politik Refli Harun. Refli menilai untuk mencegah kekisruhan yang berlanjut di partai berlambang beringin ini, pemerintah melalui Kemenkumham dapat mengeluarkan SK yang memperpanjang kepengurusan Golkar berdasarkan hasil Munas Riau, hingga kepengurusan Golkar yang baru dapat terbentuk. Menurut saya dengan discretional power-nya, ya, dengan diskresinya, Menteri bisa saja memperpanjang SK keberadaan SK Munas Riau sampai kemudian diterbitkan SK yang baru. Jadi kewenangan diskretif yang diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kekisruhan Partai Golkar ini bermula sejak kegagalan Golkar di pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014 lalu. Golkar yang meraih posisi kedua perolehan suara dari PDIP tidak berhasil mencalonkan kandidatnya dalam pemilu presiden. Ketua Umum Abu Rizal Bakri yang digadang-gadang sebagai capres gagal memperoleh dukungan.
Atas kegagalan ini tumbuh tuntutan agar kepengurusan Golkar di bawah Abu Rizal Bakri segera berganti. Hal ini kemudian melahirkan Partai Golkar Munas Ancol dari kubu Agung Laksono sebagai tandingan Munas Bali yang tetap mempertahankan Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.